Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan dan mendorong kaum muslimin agar senantiasa bersandar kepada Allah. Bahkan tidak ada sesuatu yang dapat dicapai kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian disampaikan Ustadz Rija Rahman dalam tausiah jeda tarawih malam ke-11 Ramadan 1440 Hijriah di Masjid Hasanuddin Majdi, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan dan memberikan teladan agar selalu bertawakal. Rasulullah adalah guru dan sekaligus teladan mulia bagi umatnya, terlebih dalam hal tawakal. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan dan mendorong kaum muslimin agar senantiasa bersandar kepada Allah. Karena kerada sesuatu yang mudah, kecuali yang dimudahkan Allah, dan kerada sesuatu yang terlaksana, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kerada sesuatu yang dapat dicapai kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Nabi SAW menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian disampaikan Ustadz Rija Rahman dalam tausiah jeda tarawih malam ke-11 Ramadan 1440 Hijriah di Masjid Hasanuddin Majdi, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara. Menurut Ustadz Rija Rahman, keistimewaan puasa Ramadan adalah menjadi sebuah keuntungan besar bagi orang-orang yang berpuasa, dikarenakan malaikat selalu membisikkan untuk selalu berbuat kebaikan. Malaikat adalah makhluk yang kadang kenal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa-doanya mudah dikabulkan. Sehingga setelah sebulan Ramadan umat Islam berada dalam salah satu momentum kebaikan besar, maka sangatlah merugi jika kalian memanfaatkan momentum ini untuk kalian melakukan kebaikan, karena doa orang yang berpuasa akan dikabulkan. Betapa strategisnya sebuah doa terlebih di wayah bulan Ramadan. Ustadz Rija Rahman memadahkan, doa merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang yang selalu berdoa, dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini akan kekuasaannya. Di bulan suci Ramadan, ujar Ustadz Rija Rahman, merupakan momentum bulan untuk berdoa serta terkabulnya sebuah doa dan mintanya dengan kesungguhan hati. Dan rangkaian ayat Al-Quran mengenai puasa di bulan Ramadan terselip suatu ayat yang secara khusus membicarakan soal berdoa. Bahkan di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman untuk berdoa kepadanya. Kecuali kita harus dorong dengan doa agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tidak cukup ketika kita beribadah kepada Allah dengan hanya berdoa dan ikhlas, berdoa berkesesuaian dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan. Mutlak harus didorong dengan doa agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah. Bukankah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Setiap selesai salat subuh atau salat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar apa? Agar ibadah beliau diterima. Kalau Rasul saja mencontohkan kepada kita yang ibadah beliau pasti diterima, kita lebih berhak dan harus lebih keras usaha kita untuk berdoa. Ustadz Rija Rahman meminta untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah doa yang dipanjatkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.